Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nazahra Wina dengan NIM 0526346339, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung guna memenuhi tugas 3 mata kuliah Teknik Komunikasi dan Presentasi oleh Bapak Rahmat Junaidi, STMP. Kajian ini dilaksanakan sebagai bagian dari studi perencanaan guna mendukung kesesuaian pemanfaatan ruang dengan kebijakan tata ruang kota. Yang pertama adalah latar belakang. Kota Bandung merupakan salah satu kota besar yang terus berkembang dari segi aktivitas ekonomi, sosial, maupun pembangunan fisik. Perkembangan ini tentu memengaruhi perubahan penggunaan lahan. Namun, tidak semua pemanfaatan ruang berjalan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketika pembangunan dilakukan tanpa pengendalian yang baik, akan muncul berbagai persoalan seperti konflik kepentingan, pertumbuhan kawasan yang tidak teratur, hingga gangguan terhadap kenyamanan dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengidentifikasi kondisi aktual guna lahan dan kegiatan yang terjadi di Kota Bandung. Yang selanjutnya, permasalahan. Permasalahan utama yang muncul adalah adanya banyak kegiatan dan aktivitas masyarakat yang tidak sesuai dengan zonasi atau rencana tata ruang. Perubahan fungsi lahan yang terjadi secara cepat juga sering tidak diimbangi dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang memadai. Hal inilah yang kemudian dapat memicu ketidakteraturan perkembangan kota dan meningkatnya tekanan pada ruang kota yang ada. Berikutnya, pentingnya pengaturan guna lahan. Untuk menghindari dampak negatif tersebut, pengaturan guna lahan memiliki peran penting. Dengan adanya pengendalian pembangunan, kota dapat berkembang lebih efisien, memberikan manfaat sosial yang lebih luas, serta mendukung keberlanjutan lingkungan dalam jangka yang panjang. Berikutnya ada konsep guna lahan. Guna lahan dapat dipahami sebagai fungsi dominan yang diperuntukkan bagi suatu area tertentu. Bentuknya bisa berupa kawasan pemukiman, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, kawasan campuran, dan sebagainya. Setiap fungsi lahan memiliki aturan pemanfaatan ruang yang harus dipatuhi agar tercipta keteraturan pembangunan. Berikutnya ada konsep kegiatan. Sementara itu, kegiatan merupakan aktivitas pemanfaatan ruang yang terjadi pada setiap porsi lahan. Variasi kegiatan yang ada akan membentuk karakter suatu kawasan. Apabila variasi tersebut semakin bertambah, maka dinamika perkembangan kota pun akan semakin terasa. Berikutnya, tujuan survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk menilai sejauh mana kesesuaian antara fungsi guna lahan menurut dokumen tata ruang dan kegiatan yang berlangsung di lapangan, khususnya di Kota Bandung. Dengan analisis ini dapat diketahui kawasan mana yang masih tertib dan kawasan mana yang sudah mengalami pergeseran fungsi. Berikutnya, sasaran survei. Sasarannya meliputi identifikasi fungsi guna lahan, klasifikasi variasi kegiatan yang berjalan pada kegiatan masing-masing fungsi lahan, serta mengenali perkembangan kegiatan yang berpotensi mengubah karakter suatu kawasan dalam jangka waktu tertentu. Berikutnya, lingkup lokasi survei. Lokasi survei berada di Kota Bandung yang terbagi menjadi 6 wilayah pengembangan. Pembagian ini menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki karakter dan arah perkembangan yang berbeda, sehingga analisis perlu dilakukan secara spesifik sesuai wilayahnya masing-masing. Berikutnya, metode survei. Survei dilakukan melalui penyusunan perangkat survei, penentuan target area, serta pelaksanaan survei lapangan yang diikuti dengan menerapkan etika dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh kemudian disusun dalam bentuk database untuk memudahkan proses analisis lebih lanjut. Survei dilakukan dengan menjaga etika terhadap objek yang diamati, serta memastikan setiap data yang diperoleh akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan mendukung tujuan analisis. Berikutnya, pengolahan dan penyajian data. Seluruh data hasil survei diolah dan disajikan dalam bentuk interpretasi sesuai kondisi aktual di lapangan.
Setelah itu dilakukan verifikasi dengan rancangan tata ruang untuk menentukan apakah terdapat kesesuaian atau ketidaksesuaian. Selanjutnya, indikator. Pengujian ini dilakukan berdasarkan beberapa indikator seperti kesesuaian tata ruang, intensitas kegiatan, hingga adanya perubahan dominasi fungsi lahan yang terjadi akibat tekanan pembangunan. Berikutnya, dampak yang ditemukan. Transformasi lahan yang terjadi memberikan dampak yang signifikan bagi kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Secara sosial, karakter komunitas bisa berubah. Secara ekonomi, nilai tanah mengalami peningkatan yang pesat, sedangkan secara lingkungan, tekanan pada kawasan lindung semakin tinggi seiring meningkatnya aktivitas pembangunan. Peran pemerintah kota. Dalam mengatasi persoalan tersebut, peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah harus memastikan pemanfaatan lahan tetap terkontrol melalui kebijakan perencanaan, mekanisme pengendalian ruang, dan pengawasan pembangunan yang berkelanjutan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa transformasi guna lahan di Kota Bandung perlu dikendalikan agar tidak mengganggu keseimbangan kawasan. Identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan menjadi penting dalam mendukung implementasi kebijakan rencana tata ruang, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tertib, efektif, serta berkelanjutan. Demikian paparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.